الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه. Kita lanjutkan beliau Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih kembali kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati dan kami cintai, setelah pada pengajian yang telah lalu, kita mulai memasuki pembahasan awal tentang kaidah yang kedua di antara kaidah penting dalam ilmu tafsir, yaitu tafsir dengan akal atau ar-ra'yu, itu diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Kaidah yang kedua, tafsir dengan akal atau ar-ra'yu itu diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Pada pengajian yang telah lalu kita telah membahas beberapa muqaddimah penting yang berhubungan dengan akal. Lalu kita jelaskan bagaimana kedudukan akal di dalam agama Islam, di mana agama kita menghormati akal. Kemudian setelah itu kita jelaskan tugas akal dan batasan kewenangannya. Lalu kita tutup pembahasan kita pada pengajian yang telah lalu dengan suatu prinsip yang mengatakan bahwasanya akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan menuntaskan pembahasan tentang kaidah yang kedua ini, yaitu tafsir menggunakan akal diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Kita akan memulai pembahasan pada malam hari dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, mengapa kita perlu tafsir Al-Quran dengan akal? Mengapa kita perlu tafsir Al-Quran dengan akal? Apakah tidak cukup dengan metode yang pertama atau kaidah yang pertama, yaitu sebaik-baik tafsir Al-Quran adalah tafsir Al-Quran, sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu tafsir Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Apakah tidak cukup kita dengan metode tafsir yang sudah kita sebutkan tersebut? Mengapa kita memerlukan tafsir Al-Quran dengan akal? Pertanyaan ini, yaitu mengapa perlu tafsir Al-Quran dengan akal, akan terjawab setelah terjawabnya pertanyaan berikut. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam telah menafsirkan seluruh ayat Al-Quran? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan seluruh ayat Al-Quran? Permasalahan ini adalah merupakan suatu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya seluruh ayat Al-Quran tanpa terkecuali telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada pula pendapat yang bertolak belakang dari pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menafsirkan sedikit dari ayat Al-Quran. Kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwa seluruh ayat Al-Quran tanpa terkecuali telah ditafsirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan Rasulullah SAW sudah menafsirkan ayat Al-Quran tapi cuma sedikit. Pendapat yang insya Allah lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang berada di tengah-tengah di antara dua pendapat tersebut di atas, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak semua ayat Al-Quran telah ditafsirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang telah beliau tafsirkan juga banyak dan tidak sedikit. Ini pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya yang sudah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW itu banyak dari Al-Quran, namun tidak semuanya. Dan andaikan di antara pembaca atau para pendengar radio suara Quran itu ada yang ingin mengetahui argumentasi masing-masing dari pendapat tersebut dan kenapa kok dipilih pendapat yang ketiga, bisa merujuk buku yang berjudul At-Tafsir wal Mufassirun. At-Tafsir wal Mufassirun, karya Dr. Muhammad Az-Zahabi. Juz 1 halaman 48 sampai 55. Karena keterbatasan waktu maka kita tidak mungkin kita paparkan semuanya pada kesempatan kali ini. Loh, kalau ada yang bertanya mengapa kok tidak semua ayat itu ditafsirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai Surat An-Nas, kenapa kok tidak semuanya ditafsirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya di antara sebab hal tersebut adalah karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan para sahabat. Sedangkan para sahabat Nabi SAW merupakan orang yang paling memahami bahasa Arab. Sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling memahami bahasa Arab sehingga mereka tidak membutuhkan penafsiran setiap ayat atau kata dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, ayat Al-Quran itu dibutuhkan dengan bahasa Arab. Dan ada di antara ayat Al-Quran yang bisa dipahami dengan bahasa Arab murni, tanpa adanya penafsiran dari Rasul SAW. Makanya Rasul SAW tidak menafsirkan seluruh ayat Al-Quran karena salah satunya adalah salah sebab di atas. Nah, dengan terjawabnya pertanyaan ini, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan mengapa kok perlu kita tafsir Al-Quran dengan akal. Jawabannya adalah karena apa? Karena untuk menutupi kekurangan dalam tanda kutip ayat-ayat yang belum ditafsirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada beberapa ayat yang belum ditafsirkan oleh Rasulullah SAW secara langsung, maka kita perlu menafsirkan ayat tersebut. Dan salah satunya adalah tafsir dengan akal. Hanya saja, pintu ini, yaitu pintu tafsir dengan akal itu, tidak bisa dibuka selebar-lebarnya tanpa ada kaidah atau aturan. Jadi meskipun kita mengatakan bahwa tafsir dengan akal itu diperbolehkan, namun kita nggak bisa buka pintu ini selebar-lebarnya dan tanpa kaidah atau aturan. Karena kalau misalnya demikian, maka orang akan ngawur sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga akan muncul bid'ah-bid'ah di dalam agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang kita akan membahas apa saja syarat-syarat tafsir dengan akal.
Apa saja syarat-syarat tafsir dengan akal. Permasalahan bolehkah menafsirkan Al-Quran dengan akal atau ar-ra'yu, itu adalah merupakan suatu permasalahan yang dipolemikkan dari dulu sampai sekarang. Ada yang membolehkan tafsir Al-Quran dengan akal, dan ada pula yang melarang sama sekali. Dan di antara pendapat tersebut, pendapat yang paling tengah adalah pendapat yang mengatakan tafsir dengan akal itu boleh jika syarat-syaratnya terpenuhi. Tafsir dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan akal itu diperbolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Apa saja syarat-syarat tersebut? Di antaranya satu, penafsiran dengan akal tersebut dilandasi dengan ilmu dan rasa yakin atau prediksi yang kuat, bukan dilandasi atas kejahilan atau hawa nafsu. Jadi syarat yang pertama, dan ini penting sekali. Jadi bukan ngawur. Menafsirkan Al-Quran dengan akal itu bukan dengan kejahilan, tapi seorang yang menafsirkannya harus memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat. Kemudian juga minimal berdasarkan prediksi yang kuat. Ini adalah syarat yang berapa? Yang pertama. Syarat yang kedua, penafsiran tersebut harus sesuai dengan apa yang dikenal dalam kitab bahasa Arab. Sehingga tidak bisa sembarangan orang itu menafsirkan Al-Quran dengan sesuatu yang tidak dikenal sama sekali dalam bahasa Arab, tidak bisa. Karena Al-Quran dihubungkan dengan bahasa Arab. Ini adalah kedua. Yang ketiga, yang salah syarat penafsiran dengan akal itu harus sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta keyakinan para ulama salaf dan tidak bertentangan dengannya. Kalau sampai bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, misalnya menabrak suatu dalil yang sudah qat'i atau berseberangan dengan akidah salaf, maka jelas itu adalah tafsir dengan akal yang tidak memenuhi syaratnya, sehingga termasuk tafsir dengan akal yang terlarang. Yang keempat, penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tafsir yang telah disepakati. Penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tafsir yang telah disepakati oleh para ulama kita, dan juga tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Ini adalah syarat-syarat penafsiran Al-Quran dengan akal. Seandainya syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka penafsiran dengan akal akan dikategorikan penafsiran yang terpuji, yang diperbolehkan. Namun jika tidak terpenuhi, maka penafsiran tersebut akan masuk dalam jenis tafsir yang tercela. Imam Abu Bakar Al-Ambari, beliau pernah berkata, "Man qala fi mushkilil Qur'an," barang siapa yang menafsirkan sesuatu yang muskil di dalam Al-Quran, bima la yu'rafu min madhhabil awaili minas sahabati wat tabi'in, dengan penafsiran yang tidak dikenal dari keyakinan para sahabat dan tabi'in terdahulu, fahuwa muta'arridun li saqatillah, maka orang tersebut terancam dengan kemurkaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nggak bisa ngawur orang menafsirkan ayat Al-Quran dengan akalnya. Menafsirkan sesuatu yang nggak dikenal dengan penafsiran yang tidak dikenal.
kalangan para sahabat dan tabi'in. Orang-orang yang seperti itu maka mereka terancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, "Inna man qala fihi bima sanaha fi wahmihi wa khatara ala balihi." Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan sesuatu yang semata terlintas di benaknya, min ghairi istidlalin alihi bil usul, tanpa didasari landasan, bahwa mukhti', maka dia telah keliru. Dia asal sesuai dengan apa yang tersetik dalam benaknya, langsung dia gunakan ide itu untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak boleh seperti itu. Dan mengatakan menurut imam ini seperti ini, menurut imam ini seperti ini, kalau menurut saya seperti ini. Loh, dasarnya apa, Mas? Dasarnya karena sama-sama manusia. Tidak bisa. Jadi harus jelas. Harus ada landasannya. Kebalikannya, kata Imam Al-Qurtubi, wa inna man istanbata ma'nahu. Sedangkan orang yang menyimpulkan suatu makna dari ayat Al-Quran, bihamlihi 'ala al-usul al-muhkamah al-muttafaq 'ala ma'nah, berdasarkan prinsip yang telah baku dan disepakati maknanya, fahuwa mamduh, maka orang yang tersebut terpuji. Jadi dalam penjelasan Imam Al-Qurtubi menyebutkan adanya dua jenis penafsiran Al-Quran dengan akal. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Di antara jenis penafsiran Al-Quran dengan akal yang terpuji, satu, contohnya adalah penafsiran Al-Quran dengan akal para sahabat Nabi SAW. Jadi para sahabat Nabi SAW misalnya mendapatkan suatu ayat kemudian dia tafsirkan dengan akalnya. Dia tidak melandaskannya di atas hadis Nabi SAW. Maka ini selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah syar'i, maka itu termasuk yang terpuji. Yang kedua, contoh penafsiran Al-Quran dengan akal yang terpuji adalah penafsiran yang bertujuan untuk memperjelas ayat. Penafsiran yang bertujuan untuk memperjelas dan menjabarkan suatu ayat, menunjukkan keindahan yang dikandungnya, dan juga untuk mempermudah menarik kesimpulan hukum darinya. Maka banyak sekali kita dapatkan buku-buku tafsir yang haluannya adalah tafsir ayat al-ahkam. Tafsir yang tujuannya untuk menyimpulkan hukum-hukum fikih atau yang semisal dari ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Ahkamul Quran karya Imam Ibn al-Arabi. Kemudian juga ada Ahkamul Quran karangan ulama yang lainnya. Lalu di abad ke-7 ada Imam Al-Qurtubi yang menulis bukunya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang intinya adalah mereka menafsirkan Al-Quran dengan akal yang tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan hukum dari ayat-ayat tersebut. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah penafsiran yang sudah disepakati oleh para ulama salaf sudah mereka. Ya, kalau ada penafsiran dengan akal dan para ulama salaf telah sepakat dengan penafsiran tersebut, maka ini jelas suatu penafsiran yang terpuji. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah contohnya penafsiran suatu ayat Al-Quran dengan akal setelah usaha pencarian akan penafsirannya dengan ayat lain, hadis Nabi SAW atau penafsiran para sahabat, namun tidak ditemukan. Jadi sudah mencari sana sini, saya baca sana sini. Bukan hanya punya buku tafsir satu langsung mengatakan, wah ini gak ketemu tafsirnya ini dari Quran maupun hadis atau kata para sahabat. Ya sudah, kalau itu saya menafsirkan dengan akal saya sendiri. Tidak bisa.
modal cuma satu buku tafsir, nggak bisa. Karena bisa jadi tidak ada dalam buku tafsir ini, ada dalam kitab tafsir yang lainnya. Jadi menafsirkan Al-Quran merupakan suatu ilmu yang tidak mudah. Bukan asal bisa baca terjemahan Al-Quran langsung menafsirkannya, tidak. Tapi perlu seorang muslim, seperti seorang ustaz, atau seorang ulama, seorang da'i, seorang mubalik yang ingin mengajarkan tafsir, dia perlu membaca buku-buku tafsir yang dikarang oleh para ulama kita. Supaya apa? Supaya dia tidak membawakan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang nyeleneh yang tidak dikenal oleh para sahabat Nabi SAW dan para ulama salaf sesudah mereka. Itu adalah contoh jenis penafsiran Al-Quran yang terpuji. Bagaimana dengan contoh penafsiran Al-Quran dengan akal yang tercela? Apa contoh-contohnya? Apa jenis-jenisnya? 1. Penafsiran yang bertentangan dengan dalil. Menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran, tapi penafsiran itu bertentangan dengan dalil yang lain. Ini tidak bisa, tidak boleh. Dan ini termasuk penafsiran dengan akal yang tercela. Yang kedua, penafsiran yang dilandasi semata dengan dugaan atau kira-kira. Wah, ini kayaknya tafsirnya kayak gini. Kira-kira seperti ini. Jadi bahaya orang-orang yang seperti ini. Sedangkan para sahabat Nabi SAW saja, misal Abu Bakar dan Umar ketika ditanya tentang tafsir suatu ayat, dan mereka tidak mengetahui tafsirnya, mereka berkata, ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam aw kama qala. Yang artinya, saya akan bernaung di langit mana, atau saya akan tinggal di atas bumi mana, seandainya saya sampai berbicara tentang ayat Al-Quran, ngawur, tidak tahu ilmunya. Bayangkan sekali Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka sangat berhati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang pada zaman ini, yang mereka sangat mudah menafsirkan Al-Quran. Mending kalau misalnya benar, kadang-kadang penafsirannya nyeleneh, ngawur, dan tidak dikenal sama sekali dalam keyakinan salaf. Bahasa Arab pun tidak mendukung penafsirannya. Maka hendaklah orang-orang yang seperti mereka merasa takut akan siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Dan janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, kemudian penglihatan dan hati, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah merupakan pelajaran berharga buat kita semua, terutama bagi mereka yang berdakwah, para da'i, para muballigh, dan yang semisalnya. Di antara contoh penafsiran Al-Quran dengan akal yang tercela, yang ketiga adalah penafsiran yang memunculkan bid'ah dan merubah sunnah. Penafsiran yang melahirkan suatu bid'ah atau merubah sunnah Nabi SAW, maka ini jelas penafsiran dengan akal yang tercela. Contoh yang terakhir, yang keempat, yaitu penafsiran yang mengandung penafian nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang menafsirkan suatu ayat, tapi kemudian penafsiran itu berkonsekuensi menafikan suatu sifat atau nama Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Maka itu adalah termasuk penafsiran yang tercela. Dalam kitabnya Al-Ihya, tatkala menjelaskan tafsir Al-Quran dengan akal yang tercela, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa salah satu di antara tafsir dengan akal yang tercela adalah an yata'awwal al-Qur'ana ala wifqi ra'yihi wa hawahu. Menafsirkan Al-Quran dengan akal semata-mata untuk melegalkan pendapat dan hawa nafsunya. Liyahtajja ala tashihi ghardihi, untuk menjadikannya sebagai argumentasi pembenar tujuannya. Jadi ada orang itu yang punya keyakinan, kemudian baru dia mencari dalil. Sehingga orang yang seperti ini sering mereka itu memelintir makna dari suatu ayat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pendapat atau keyakinan yang dia yakini itu menjadi legal. Jadi punya keyakinan baru dia itu nyari-nyari mana dalilnya yang bisa menguatkan keyakinan ini. Dan ini adalah merupakan metode yang keliru dalam beragama. Yang benar bagaimana? Yang benar itu seharusnya seorang melihat dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian baru menyimpulkan suatu keyakinan. Bukan memiliki keyakinan baru mencari dalih mana yang bisa menguatkan keyakinan saya. Tapi yang benar adalah baca ayat Al-Quran, sunnah Rasul SAW, dari situlah diambil keyakinan. Maka orang-orang yang menafsirkan Al-Quran tujuannya adalah untuk melegalkan keyakinan yang dia anut, dan itu keyakinan yang bid'ah, maka ini adalah termasuk, kata Abu Hamid Al-Ghazali, adalah termasuk penafsiran Al-Quran dengan akal yang tercela. Setelah kita menjelaskan syarat-syarat tafsir Al-Quran dengan akal yang diperbolehkan, dan juga kita sudah jelaskan pula jenis tafsir Al-Quran dengan akal yang terpuji dan juga yang tercela, maka sekarang kita akan menyebutkan beberapa contoh jenis penafsiran dengan akal yang tercela. Dan ini banyak sekali. Ya. Contoh ini banyak sekali. Mungkin kalau dikumpulkan bisa sampai segudang. Dan kebanyakan dari contoh-contoh ini adalah merupakan hasil karya ahlul bid'ah yang berusaha melegalkan ideologinya yang menyimpang. Di antara contohnya satu, penafsiran orang Syiah bahwa yang dimaksud dengan setan dan sesembahan jibt dan tauhid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 51, yang dimaksud dengan setan dan sembahan tersebut adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ayatnya berbunyi, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab atau Taurat, mereka percaya kepada jibt dan taghut. Jibt dan taghut adalah merupakan setan dan sesembahan. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan jibt dan taghut itu adalah Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang Syiah. Contoh yang kedua, masih penafsiran orang Syiah juga. Ketika mereka berbicara tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Kata orang Syiah yang dimaksud dengan sapi betina dalam ayat ini adalah Aisyah radhiyallahu anha.
Ummul Mukminin, ibu kita semua, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh orang Syiah sebagai sapi betina yang dimaksud dalam ayat tersebut yang diperintahkan untuk disembelih. Na'udzubillahi min dzalik. Ini baru segelintir dari begitu banyak keyakinan orang Syiah yang sangat menyimpang dari agama Islam. Contoh yang ketiga di antara bentuk asal yang tercela adalah penafsiran sebagian kalangan yang menafsirkan suatu ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 143. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ada sebagian kalangan menafsirkan umat pertengahan ini dengan negara-negara yang berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Jadi yang dimaksud dengan ummatan wasata, umat yang berada di pertengahan ini maksudnya adalah negara-negara yang berada di tengah-tengah garis khatulistiwa, kayak negara Indonesia dan yang semisalnya. Inilah salah satu bentuk penafsiran dengan akal yang amat sangat ngawur sekali, karena nggak ada landasannya dari sisi bahasa maupun keyakinan para ulama. Ini tafsir yang murni tanpa ilmu. Dari mana umatan wasat yang dimaksud adalah negara-negara yang berada di tengah garis khatulistiwa. Makna dari ayat ini adalah yang dimaksud dengan umatan wasat adalah umat Islam dimanapun mereka berada. Yang mereka itu adalah senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berada di tengah antara golongan yang ekstrim dan golongan yang bermudah-mudahan, golongan yang suka meremehkan. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat adalah salah satu penafsiran sekelompok Islam yang dikenal memiliki semangat dalam berdakwah, namun mereka disayangkan banyak yang minim ilmu, sehingga berakibat mereka kerap terjerumus ke dalam kekeliruan-kekeliruan yang tidak ringan. Di antara penyimpangan mereka adalah kegiatan keluar rumah atau khuruj untuk berdakwah dengan ketentuan hitungan 3 hari dan 40 hari. Mereka berusaha melegalkan penentuan jumlah hari tersebut dengan ayat dalam Al-Quran. Ini ketika ditanya, ada dalilnya itu keluar 3 hari atau 40 hari. Lalu apa dalilnya? Setahu kami tidak ada dalam Al-Quran. Ada. 3 hari itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 64 sampai 65. Katanya dalam surat Hud ayat 64 sampai 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib." Ini ceritanya Allah tentang Nabi Saleh ketika beliau berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan mengakibatkan kalian segera ditimpa azab." Diingatkan seperti itu supaya tidak mengusik. Unta betina itu malah oleh kaumnya fa'aqaruha. Kemudian mereka justru malah menyembelih unta tersebut. Bukan hanya mengusik
tapi bahkan apa? Bahkan menyembelihnya. Faqala tamatta'u fi dzalikum thalathata ayyam. Maka kemudian Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, bersukarialah di rumah kalian selama 3 hari. Selama berapa hari? 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi kata mereka dalam ayat ini, Allah menyebutkan ada kata 3 hari. Maka itu adalah dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk keluar rumah, untuk berdakwah selama 3 hari. Kita katakan ini suatu penafsiran yang sangat ngawur. Karena ayat ini, itu bukan berbicara tentang masalah dakwah. Tapi ayat ini sedang berbicara tentang apa? Tentang ancaman dari Nabi Saleh untuk kaumnya. Jadi kalian itu sudah membunuh sapi atau unta betina yang Allah turunkan dijadikan sebagai mukjizat, maka silahkan tunggu saja 3 hari di rumah kalian. Bersenang-senanglah kalian 3 hari, tapi setelah itu tunggu saja siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada masalah, ada hubungannya sama apa? Sama 3 hari keluar untuk berdakwah. Terus apa dalilnya 40 hari? Dalilnya, kata sebagian mereka adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 41-42. Surat Al-A'raf ayat 142 yang bunyinya, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya, yaitu 40 malam. Yang penting ada kata 40, ada kata 3, ya sudah langsung dijadikan dalil tanpa melihat konteks pembicaraan ayat tersebut. Ini diantara bentuk contoh penyimpangan dalam tafsir dengan akal, dan itu kalau misalnya kita mau buka ya dalam buku-buku apalagi di Indonesia itu akan kita dapatkan begitu banyak penafsiran tersebut yang ya sangat memprihatinkan kita, di mana begitu mudahnya sekarang orang itu berbicara atau menafsirkan Al-Quran tanpa dilandaskan di atas ilmu. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil malikid dayyan. Sebelum kita tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Dari pendengar Ustaz yang menanyakan seputar adakah kitab-kitab tertentu yang dia banyak memuat tafsir-tafsir akal yang harus kita jauhi, Ustaz? Adakah kitab-kitab tertentu yang memuat tafsir dengan akal? Banyak ya, banyak. Di antaranya adalah tafsir-tafsir yang dikarang oleh orang-orang yang beraliran sufi. Ini mereka banyak menafsirkan Al-Quran, tapi tanpa apa? Tanpa ada landasan, murni dengan akal. Sampai-sampai Imam As-Suyuti, beliau pernah berkata, wa amma kalamus sufiyah fil Quran falaysa bitafsir. Adapun penafsiran kaum sufi seputar ayat-ayat Al-Quran maka tidak dianggap sebagai tafsir. Itu saking apa? Saking banyaknya kengawuran. Namun bukan berarti semuanya ya. Ini adalah berbicara tentang garis besar. Nah, ada juga yang jadi kalau berbicara tentang garis besar maka seperti itu. Kata Imam Suyuti, wa amma kalamus sufiyyati fil Quran falaysa bitafsir. Adapun penafsiran kaum sufi seputar ayat Al-Quran maka tidak dianggap sebagai tafsir. Karena apa? Karena banyak ngawurnya. Dan juga penafsiran yang banyak dititi oleh orang-orang pemuja akal, ya,
Kalau zaman dahulu kala itu adalah orang-orang Mu'tazilah, sebagaimana tafsirnya Az-Zamakhsyari, yaitu tafsir apa? Tafsir Al-Kashash. Ini juga memuat penafsiran yang tidak benar. Ada suatu buku tesis atau disertasi yang berusaha untuk menghimpun contoh-contoh penafsiran dengan akal yang tercela, atau juga yang bukan hanya penafsiran dengan akal saja, tapi juga penafsiran yang ngawur lah gampangannya seperti itu. Beserta kemudian kemudian oleh penulisnya dijadikan sebagai atau diklasifikasikan motif yang melatar belakangi penyimpangan tersebut. Buku itu berjudul Al-Aqwalus Syadzah fit Tafsir, Nash'atuha wa Asbabuha wa Atharuha. Penafsiran-penafsiran yang ngawur ya, yang syadz. Bagaimana sejarah munculnya, kemudian faktor-faktor yang melatar belakanginya dan juga dampaknya. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Dr. Abdurrahman bin Salih Ad-Dahsh. Ini adalah salah satu buku yang bagus dalam masalah ini. Ada juga buku lain yang cukup bagus yang juga disertasi ya. Cukup bagus yang menyinggung masalah tafsir dengan ra'yu dan juga tafsir lainnya yang menyimpang, yang judulnya adalah Asbab al-Khata' fit Tafsir. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam tafsir. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam tafsir yang dikarang oleh Dr. Zahir Mahmud Muhammad Ya'qub. Ini 2 jilid, kalau yang tadi tentunya 1 jilid. Ini kalau ingin mengetahui tafsir-tafsir yang tidak benar dan faktor yang melatar belakang ini. Ya, silakan. Apakah menafsirkan Al-Quran dengan saya ini termasuk menafsirkan Al-Quran dengan akal yang tercela, Ustaz? Ini baru muncul belakangan ini yang menafsirkan Al-Quran dengan sains. Ini tidak bisa mutlak diterima dan juga tidak bisa mutlak ditolak. Ya. Karena itulah para ulama, terutama di zaman ini, mereka telah menjelaskan bagaimana tafsir dengan sains yang diperbolehkan dan bagaimana yang tidak. Dan itu mereka telah menggariskan rambu-rambu dalam hal itu, dan itu ada suatu buku yang sangat bagus. Itu adalah buku yang kedua yang tadi saya sebutkan, yaitu Asbabul Khata' fit Tafsir. Ini di situ ada satu pembahasan khusus yang luas dan menyebutkan contoh-contohnya tentang penafsiran dengan sains yang diperbolehkan dan penafsiran dengan sains yang terlarang. Namun kita juga tidak bisa ngawur, sehingga terkadang ada orang yang mengatakan, oh ini hasil penelitian ini didukung oleh ayat Al-Quran, ini ayat sekian. Ternyata hasil riset itu di kemudian hari keliru. Artinya ada riset lain yang membuktikan bahwasanya riset yang pertama adalah keliru. Tapi itu berarti ayat Al-Quran juga keliru. Nah, karena risetnya yang didukung oleh ayat Al-Quran itu menyatakan keliru, akhirnya berarti ayat Al-Qurannya juga keliru, karena itu mendukung suatu riset yang keliru. Ini berbahaya. Maka tidak sembarang menafsirkan Al-Quran dengan sains juga tidak sembarangan. Ada kaidah-kaidah dan aturannya. Ya. Surat Al-Ayat 9 yang walaupun asal salata al-Maidah al-Maidah dan seterusnya. Surat Al-Waqi'ah ayat 789, Ustaz. Tafsirnya ayat tersebut kan itu kita untuk di hari kiamat kan terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan kiri, golongan kanan, safikun yang mulai dalam Quran itu. Terus pertanyaan keduanya,
hubungannya 3 bulan itu dengan hadis Rasulullah SAW tentang istiqul umat, pergerakan umat yang menjadi 73 golongan itu, Ustaz? Terus terang saya belum membaca tafsir dari ayat ini dan hubungannya dengan hadis tadi. Maka saya tidak akan menjawab pertanyaan ini karena seperti yang tadi sudah saya ingatkan, maksiat ayat Al-Quran bukan merupakan suatu hal yang mudah. Itu harus membaca buku-buku dan literatur tafsir. Ya. Apa yang dimaksud dengan tafsir dan mengapa ada perbedaan dalam tafsir? Misalnya tentang ayat hijab yang menghukumi sunnah dan ada yang menghukumi wajib. Apakah sahabat juga menafsirkan ayat padahal mereka sahabat langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ayat-ayat tersebut turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya, Ustaz. Penafsiran atau tafsir secara ringkas adalah penjabaran atau penjelasan dari Al-Quran. Itu secara ringkas makna dari tafsir. Adapun kenapa kok ada perbedaan di antara para sahabat atau para ulama dalam menafsirkan suatu ayat? Perlu kita ketahui bahwasanya kebanyakan perbedaan di antara para ulama dalam penafsiran suatu ayat adalah bukan merupakan perbedaan yang saling kontradiksi. Kebanyakan itu adalah perbedaan itu hanya perbedaan yang disebutkan oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawu', perbedaan yang tidak saling kontradiksi. Misalkan menafsirkan sesuatu dengan contohnya. Permasalahan A ditafsirkan dengan contoh A, B, C, D. Sedangkan ini menafsirkan dengan contoh E, F, G, H. Dan ini tidak saling bertentangan karena masing-masing menyebutkan contoh dan dua-duanya sama-sama masuk dalam kaidah umum. Dan perbedaan yang seperti ini tidak masalah. Makanya seringkali Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika membawakan penafsiran suatu ayat, dia membawakan menurut ulama ini ditafsirkan kayak gini, menurut ulama yang lain ditafsirkan seperti ini, dan tidak ada kontradiksi di antara dua tafsiran ini, dan sama-sama ayat ini bisa ditafsirkan dengan dua penafsiran di antara. Ini banyak dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Kemudian, mengapa kok para sahabat itu menafsirkan Al-Quran? Padahal mereka langsung melihat turunnya ayat tersebut. Jawabannya karena seperti yang saya katakan tadi, tidak semua ayat Al-Quran sudah ditafsirkan sama Rasulullah SAW. Ada beberapa ayat yang dibiarkan oleh Rasulullah SAW karena faktor jelasnya ayat tersebut, gambarnya ayat tersebut. Tidak ada pembahasan yang menjelimet dalam ayat tersebut, bisa langsung dipahami. Makanya di antara jenis tafsir, kata Ibnu Abbas, salah satunya adalah tafsir ayat-ayat yang bisa dipahami dengan bahasa Arab murni. Hanya dengan bahasa Arab orang bisa paham. Berputar bahasa Arab. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang hanya dengan berputar bahasa Arab orang bisa memahami. Namun generasi berikutnya sesudah para sahabat Nabi SAW, tentunya banyak bahasa Arabnya itu adalah di bawah kualitas bahasa Arab yang dimiliki para sahabat Nabi SAW. Hingga muncullah pertanyaan-pertanyaan untuk para sahabat Nabi SAW seputar beberapa seputar tafsir ayat Al-Quran. Maka muncullah para ahli tafsir dari generasi tabi'in. Nah dari sinilah ketika tabi'in bertanya kepada para sahabat Nabi SAW tentang penafsiran ayat-ayat yang ternyata para sahabat Nabi belum mendengarkannya ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, mereka pun menafsirkannya dengan akal, dan itu tentunya tidak bertentangan dengan dan tentunya penafsiran mereka adalah suatu penafsiran yang tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri kami sendiri dan juga untuk para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.